Wallahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah pakai hadiah, Ustaz, saya mau bertanya yang kedua kali. Iya. Ini Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Karena suami saya itu susah sekali, kebetulan orangnya ada di samping. Susah sekali dipanggil untuk kajian. Beliau selalu ada alasan, bahwasanya pekerjaannya itu banyak, Ustaz. Apa kata-kata apa yang harus saya berikan kepada beliau supaya beliau itu mau dan tidak tersinggung, dan saya juga tidak terdosa, Ustaz. Masya Allah. Terus yang kedua, suami juga saya mau bertanya, katanya kalau kita sudah berwudu terus dipegang suami itu kata batal begitu. Jadi saya mau Ustaz jelaskan. Masya Allah. Iya. Kalau mau kasih dia semangat, bilang saya carikan lagi. Langsung lompat itu. Segera nih katanya. Masya Allah. Jadi kita butuh introspeksi. Bisa jadi kekeliruan dari kita di dalam menyampaikan kepada suami. Lagi-lagi suami itu tidak suka kalau digurui. Ya. Lagi-lagi suami itu tidak suka kalau digurui. Jadi mungkin kita cukup diberikan masukan-masukan, ya, contoh-contoh tentang keutamaan menuntut ilmu agama, berapa banyak pahala yang didapatkan satu kali hadir di majelis ilmu. Iya, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW katakan, siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid tidak ada tujuannya kecuali belajar agama atau mengajarkan ilmu agama, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Iya. Kemudian Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk belajar ilmu agama, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Orang yang menuntut ilmu agama itu banyak sekali keutamaannya. Dimohonkan ampun oleh apa yang ada di langit, di bumi, bahkan ikan di lautan. Masya Allah. Dan kita butuh introspeksi juga. Kenapa kalau suamiku ini saya ajak pergi kajian, dia tidak mau? Alasannya dia sibuk mencari nafkah. Iya. Bisa jadi itu muncul dari sang istri. Iya. Karena terlalu banyak tuntutan dunianya. Iya, sebentar-sebentar minta lagi pembeli skincare. Iya, sebentar-sebentar minta lagi pembeli Tupperware. Iya, minta lagi dibelikan ini dan itu. Ya wajar kalau suaminya jadi sibuk gara-gara dia. Iya kan? Iya. Bisa jadi. Iya. Dan masih banyak cara untuk menggugah hatinya. Insya Allah istri lebih paham di mana kelemahan suaminya. Ya, istri lebih paham di mana kelemahan suaminya. Iya kan? Ibu paham kan? Ibu tahu biasanya di mana kelemahan suaminya. Gunakan itu. Oh, kelemahannya suamiku di sini, supaya dia tertarik kalau saya ajak pergi, ikut taklim, ikut kajian. Itu dimanfaatkan. Jadi tinggal dimotivasi saja. Kemudian dengan cara yang hikmah disebutkan keutamaan menuntut ilmu agama. Kemudian pertanyaan kedua, apakah menyentuh suami itu membatalkan wudu? Iya, tergantung apanya yang disentuh. Ya, kalau yang disentuh telinganya tidak membatalkan wudu. Iya. Kalau yang disentuh telinganya tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang paling kuat. Ada khilaf ya. Mazhab Syafi'iyah mengatakan bersentuhan langsung walaupun dengan mahram itu batal wudunya. Tapi dari dalil-dalil yang ada seperti mazhabnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, itu menunjukkan bahwa yang dimaksud di dalam Al-Qur'an aulamastumun nisa yang membatalkan wudu adalah ketika kamu menyentuh wanita, yang dimaksud menyentuh di situ adalah al-jima', berhubungan suami istri. Sebagaimana ucapan Maryam yang Allah nukilkan di dalam Al-Qur'an, wa ma massaniya walam yamsasni bashar.
Iya. Saya tidak pernah disentuh oleh manusia, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Kenapa saya bisa hamil? Disentuh yang dimaksud di dalam ayat adalah tidak pernah berhubungan suami istri. Jadi kalimat menyentuh itu di dalam Al-Quran ada beberapa maknanya. Nah, yang membatalkan wudu yang dimaksud di situ adalah hubungan suami istri. Dan di antara dalil yang menguatkan adalah Rasulullah SAW ketika sholat malam di kamarnya Aisyah, itu karena kamar beliau sempit. Ya sallallahu alaihi wasallam, setiap kali mau sujud, beliau geser kakinya Aisyah. Karena apa? Di tempat sujud beliau digeser dulu kakinya baru sujud, dan tidak batal namanya, tidak batal sholatnya. Dan di dalam hadis yang lain, ya disebutkan oleh salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau kalau hendak ke masjid, beliau cium istrinya dulu, ya, baru ke masjid dan tidak berwudu lagi. Nah, ini diamalkan bapak-bapak, ya. Jangan pergi begitu saja, tidak ada salam, tidak ada hal yang berkesan, ya. Datang juga tidak ada salam, ya. Jadi ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau mau keluar rumah dia cium dulu istrinya. Ya, dia cium dulu istrinya. Supaya ya ada yang diingat-ingat sama istri. Ya, dan suami juga ada yang dia ingat-ingat di rumah. Tapi kalau nanti pi jauh baru dia telepon, baru dia beritakan, atau nanti ditelepon sama istrinya, di mana kini sayang? Saya sudah di Makassar ini. Allahu Akbar. Seharusnya apa? Iya. Keluar rumah itu romantis sama istri, ya. Iya, dicium istrinya dengan penuh kasih sayang. Demikian pula Rasulullah SAW itu kalau datang dari safar, sebelum masuk rumah beliau bersiwak supaya aroma mulutnya tercium harum di hadapan keluarganya. Ini sunnah-sunnah yang juga banyak ditinggalkan. Ya, jadi kesimpulannya bahwa bersentuhan tanpa syahwat, ya, itu menurut pendapat yang paling kuat tidak membatalkan wudu. Iya, tidak membatalkan wudu. Makanya kalau kita pergi umrah, pergi haji dan tawaf di Ka'bah dan bersentuhan, kan di situ sering kita akan bersentuhan, iya kan? Apalagi laki-laki tidak pakai baju, hanya pakai kain ihram, maka akan bersentuhan dengan perempuan. Nah, kalau ini pendapat dipakai setiap bersentuhan batal wudu, tidak selesai orang tawaf. Ya, karena syarat tawaf itu harus dalam keadaan berwudu. Ya, jadi itu insyaallah pendapat yang lebih kuat. Ya, ini masalah fikih tentu ada khilaf di dalamnya. Allahu taala a'lam bissawab.